Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini untuk melakukan bentuk daring. Jangan lupa jaga selalu kesehatanmu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker bila keluar rumah, selalu cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan jangan bikin kerumunan. Dan untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Sebelum kita melanjutkan materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian bilangan pecahan, menjelaskan cara menyederhanakan bilangan pecahan, menjelaskan urutan pada bilangan pecahan, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, persen, maupun per mil. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat, atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu berada di atas dan penyebut berada di bawah. Contohnya 3/4. Jadi 3 ini disebut pembilang, 4 disebut dengan penyebut. Artinya pecahan ini terdiri dari 3 bagian dari 4 bagian yang sesungguhnya. Misalnya, saya punya kue yang harusnya 4 bagian, tetapi saya hanya memiliki 3 bagian saja. Sehingga ini bisa ditulis 3/4. 3 bagian dari 4 bagian yang seharusnya. Adapun bentuk pecahan bisa juga dalam bentuk pecahan campuran. Artinya, pecahan tersebut bercampur antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Misalnya 1/3/4. Saya contohkan, misalnya saya punya satu kue yang utuh, ditambah lagi hanya 3/4 bagian. Maka ini disebut dengan 1/3/4. Ini namanya adalah bilangan pecahan campuran. Oke, bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Nah, suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama, atau kita mencari FPB dari kedua pecahan tersebut. Contoh, saya punya 3 contoh di sini yang harus kita kerjakan. Mari kita lihat. Contoh yang pertama 30/45. 30/45 kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita ambil 30 ini kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 6. 45 juga akan kita bagi dengan bilangan yang sama 5, maka hasilnya adalah 9. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Oke, mari silakan kita sederhanakan. Misalnya kita bagi lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 2. Lalu ini kita bagi lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Maka 30/45 bentuk sederhananya itu adalah 2/3. Kemudian yang B, 20 cm per 4 meter. Ini kalau kita mau menyederhanakan, maka yang satuannya ini harus kita samakan dulu. Nah, kita samakan kemana? Misalnya kita samakan ke yang paling kecil satuannya ya, cm. Maka sudah berubah menjadi 400 cm. Ini bisa kita bagi dulu. Maka hasilnya 20/400. Ini kita akan bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita bagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 1. Ini kita bagi lagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 20, sehingga 20 cm per 4 meter bentuk sederhananya adalah 1/20. Kemudian yang ketiga ini dalam bentuk bilangan aljabar. 4A kuadrat B pangkat 3 C pangkat 5 per 8AB kuadrat C pangkat 7. Maka kita akan mengerjakan untuk yang bilangan bulat lebih dulu. Ini 4, kita bagi dengan 4, maka hasilnya 1. Lalu ini juga 8, kita bagi dengan bilangan yang sama 4, maka hasilnya juga sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Ini A pangkat 2 ada di pembilang,
A1 ada di penyebut, maka kalau kita bagi, maka untuk pembilang A-nya tersisa 1. Begitu juga dengan B pangkat 3 di pembilang, dibagi B pangkat 2 di penyebut, maka pembilang hanya memiliki B1 saja tersisa. Ini C pangkat 5 di pembilang, C pangkat 7 ada di penyebut. Maka yang akan habis itu di pembilang dan yang tersisa C pangkat 2 di penyebut. Dan ini kita bisa tulis ini ada AB di pembilang dan C kuadratnya ada di penyebut. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 AB per 2 C kuadrat. Oke, yang berikut adalah bagaimana kita membandingkan. Untuk membandingkan dua pecahan, maka kedua pecahan tersebut harus memiliki penyebut yang sama. Jika belum sama, maka harus samakan dulu kedua penyebutnya. Dengan cara apa menyamakannya? Boleh cara dibagi dengan bilangan yang sama atau kita menggunakan KPK. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Saya punya 3 soal lagi yang harus kita kerjakan. Mari kita coba. Yang pertama 2/5 dengan 3/5. Ini untuk memasang titik-titik di sini, kita lihat dulu penyebutnya. Oh, ini ternyata penyebutnya sudah sama. Maka bisa kita lihat sendiri di sini 2 dan 3. 2 itu lebih kecil dari 3 sehingga tandanya bisa kita pasang tanda kurang dari. Artinya 2/5 kurang dari 3/5. Berikut yang B, 2/5 dengan 1/3. Oh, ini ternyata penyebutnya belum sama. Maka harus kita samakan penyebutnya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan KPK atau kita mencari, kita mencari perkalian penyebutnya. Misalnya nih kita kalikan 5 dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15, maka penyebutnya kita ganti dengan 15. Lalu kalau penyebutnya ini 15 didapat dari 5 kali 3, maka pembilangnya 2, kita akan kalikan lagi dengan 3, maka di sini hasilnya adalah 6. Lalu ini 3 menjadi 15, kita kalikan dengan 5, maka 1 juga akan kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 5. Sehingga ini kita bisa lihat kalau penyebutnya sudah sama, silakan lihat pembilangnya. 6 itu lebih dari 5, maka tanda yang akan kita gunakan adalah tanda lebih dari. Oke, di sini. Yang berikut C ini 3/6 dan 4/5. Sama dengan soal B, penyebutnya belum sama, maka kita samakan penyebutnya dulu. Boleh kita kalikan 6 kali 5 sama dengan 30. Ini penyebutnya sudah berubah menjadi 30, maka dengan cara yang sama 6 dikali dengan 5 hasilnya 30, maka 3 juga kita akan kalikan dengan 5, hasilnya adalah 15. Ini 5 dikali dengan 6, maka hasilnya 30, maka 4 juga akan kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 24. Di sini kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa lihat 15 dan 24 ini 15 kurang dari 24, sehingga tandanya bisa kita gunakan tanda kurang dari. Lalu yang berikut bagaimana kalau kita mengurutkannya, membandingkannya tetapi dengan mengurutkan. Misalnya nih, urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dalam urutan naik. Jadi mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Atau pecahan lain tapi dalam urutan turun. Nah, misalnya kita ingin menyusun dalam urutan naik, maka sebelumnya kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, kita punya 4 penyebut di sini. Kalau kita kalikan seperti sebelumnya, cara sebelumnya, maka kita akan punya banyak sekali. Karena ini ada 3 kali 4 kali 6 kali 8 itu tidak mungkin. Sehingga kita akan mencari KPK-nya lebih dulu. 3, 4, 6, dan 8. KPK-nya untuk 3 faktornya 3 sendiri, 4 faktornya 2 pangkat 2, 6 faktornya 3 kali 2, dan 8 faktornya 2 pangkat 3. Untuk KPK kita akan mengambil bilangan dengan pangkat yang tertinggi, sehingga ini 2 pangkat 3 dikali 3 atau 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya dengan 24. Dengan cara yang sama kita akan mengganti pembilang-pembilangnya. Ini 24,
dapatnya dari 3 kali 6, maka di sini juga akan kita ganti dengan 3 kali 8 sama dengan 24, maka 2 ini juga kita kali dengan 8 sehingga 16. 4 dikali dengan 6 hasilnya 24, maka 1 juga dikali dengan 6 hasilnya adalah 6. 6 dikali 4 sama dengan 24, maka 5 juga akan dikali 4, maka sama dengan 20. 8 dikali 3, 24, maka 3 juga dikali dengan 3, maka sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan urutkan dari yang paling kecil naik. Maka kita akan susun 6 per 24, lalu 9 per 24, 16, lalu 20. Kita akan menyusunnya seperti ini. Namun bukan jawaban ini yang kita akan pakai, tetapi jawaban untuk bilangan pecahan-pecahan sebelumnya. Sehingga ini kita akan urutkan lagi. Kita lihat 6 per 24 itu tadinya adalah 1/4, 9 per 24 itu adalah 3 per 8, 16 per 24 itu ada di 2 per 3, lalu 20 per 24 itu ada di 5 per 6, sehingga urutannya adalah 1/4, 3 per 8, 2 per 3, dan 5 per 6, kalau urutannya adalah naik. Oke, untuk nomor 3 caranya sama. Kita lihat ini 4, 8, 6, dan 3, maka KPK-nya sama yaitu 24. Kita samakan penyebutnya dengan 24. Maka ini akan berubah menjadi 18, 21, 20, dan 16. Nah, kita urutkan turun. Kita lihat yang paling besar. Ada 21, 20, 18, dan 16. Kita atur. Maka menjadi seperti ini. Tapi bukan jawaban ini. Kita kembali lagi ke pecahan sebelumnya. Maka ini kita lihat 21, 7 per 8, 20-nya 5 per 6, 18-nya 3 per 4, 16-nya adalah 2 per 3. Sehingga susunannya menjadi 7 per 8, 5 per 6, 3 per 4, dan 2 per 3. Oke, silakan beri komentar jika Anda belum mengerti di WA maupun Classroom. Kemudian bentuk lain dari pecahan. Suatu bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk lain, tapi hasilnya maknanya adalah sama atau masih memiliki nilai yang sama, yaitu desimal, persen, ataupun per mil. Misalnya 1/4 kita ubah ke dalam desimal yaitu 0,25, kalau dalam persennya 25%, dalam per milnya 250 per mil. Ini keempat-empat ini memiliki nilai atau makna yang sama. Misalnya nih, dari pecahan menjadi desimal atau persen, kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 23,5%. Ini juga kalau kita menjadikan per mil, maka dikali dengan 1000, hasilnya adalah 235 per mil. Ini kalau kita mau dari persen ke per mil, kita ubah ke desimal atau pecahan, kita boleh bagi secara manual, kemudian dari persen ke per mil, kita juga bisa kalikan 1000, atau kalau ke persen maka kita kalikan dengan 100. Nah, contoh soal misalnya silakan mengubah dalam bentuk pecahan. Perhatikan tabel berikut ini dan lengkapilah. Nah, misalnya saya punya di sini ada 21 per 50, kita akan isi kosong yang bagian-bagian yang masih kosong ya. 21 per 50 misalnya kita ubah dulu menjadi persen, maka dikali dengan 100%, hasilnya adalah ini kita bagi, maka sama dengan 2 kali 21 sama dengan 42%. Ini 42%, lalu kita ubah lagi ke desimal, maka 42 per 100 sama dengan 0,42, lalu ubah ke per mil, kita kalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah ini dibagi, hasilnya 20 sama dengan 420 per mil. Lalu yang B, misalnya 0,165 kita ubah dulu ke persen, maka dikali 100% sama dengan 16,5%, kemudian kita ubah ke per mil dikali dengan 1000, maka 165 per mil. Lalu yang terakhir kita ubah ke pecahan, maka misalnya 165 per 100, ini kita bagi ya dengan 15, masing-masing kita bagi dengan 15, maka ini sama dengan 11 per 200. Oke. Nah, kita sudah sampai pada penghujungnya. Saya punya 3 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan seperti contoh soal yang tadi.
Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Demikian video pembelajaran kita hari ini dalam membahas bilangan pecahan. Semoga kalian bisa memahaminya. Silakan cari referensi lain untuk kalian bisa menyelesaikan soal uji kompetensi. Good luck, semangat belajar terus ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe,